Welcome to the house tour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Alivia Wahyu Nurfadila, NIM 1519117130029 dari D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Dalam video kali ini saya akan melakukan room tour di rumah ini. Tapi room tournya beda pada umumnya. Kenapa? Karena di video kali ini room tournya nggak hanya mengentertain tetapi juga mengedukasi kalian. Mau tahu kan? Penasaran? Yuk kita ikutin aku. Bye. Oke, kita udah berada di ruang setrika dan saya coba mempraktekkan aktivitas menyetrika itu gimana ya. Saya menemukan beberapa potensi bahaya mekanik, fisika, biologi, kimia, hingga ergonomi. Yang pertama, saya menemukan adanya potensi bahaya mekanik, yaitu kabel setrika yang kurang tertata dan berleku-leku itu bisa beresiko tersengat listrik, korsleting, hingga kebakaran. Nah, pengendalian resiko yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, eliminasi, menghilangkan atau membuang setrika yang kabelnya terlekuk parah hingga mengelupas. Yang kedua, substitusi, mengganti setrika berkabel dengan setrika yang tanpa kabel. Oke, yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Kita dapat membungkus kabel setrika dengan isolasi atau pembungkus spiral atau bisa disebut dengan selang gitu ya. Terus yang keempat yaitu administrasi. Administrasi gampang banget dilakuin karena kita hanya menerapkan prinsip 5R, yaitu rawat, ringkas, rajin, resik, hingga rapi. Jadi gini, ini setelah itu ditata biar enggak. Dan yang kelima yaitu pengendalian resiko APD atau alat pelindung diri. Jadi kita bisa pakai ini sandal saat bersetrika, nggak usah, jadi agar nggak tersetrum atau tersengat apabila kita bersentuhan dengan kabel yang terkelupas. Udah. Oke. Ke yang kedua, selain dari potensi bahaya mekanik, ada juga nih ternyata potensi bahaya fisika. Apa coba? Yaitu pencahayaan yang kurang jelas atau kurang terang. Pencahayaan yang kurang terang tadinya itu beresiko mengalami luka bakar dan visual akut sehingga mengakibatkan menyetrika jadi kurang jelas. Ada beberapa pengendalian resiko yang harus kita lakukan. Yang pertama, eliminasi, menghilangkan dan membuang lampu yang sudah usang atau sudah redup. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti lampu redup dengan lampu LED yang lebih terang. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, menempatkan ruang setrika di tempat yang memiliki akses pencahayaan yang terang sehingga tidak masalah apabila tidak ada lampu. Dan yang keempat, administrasi ini gampang banget seperti yang udah aku bilang, yaitu menerapkan 5R, rawat, rajin, resik, rapi, dan ringkas terhadap penempatan setrika dan lampu. Dan yang kelima yaitu pemakaian APD. Semisal tidak ada apron atau cermek untuk melindungi kita dari panas, bisa juga kita menggunakan lengan panjang, baju lengan panjang agar apabila tersentuh dengan alas tidak akan terjadi luka bakar. Oke, dan setelah potensi bahaya fisika, ternyata ini ada lagi nih, aku menemukan potensi bahaya biologi, yaitu apa? Jadi ini kan ruang setrikanya dekat kamar mandi ya. Jadi ruang setrika yang dekat kamar mandi ini menyebabkan bau yang kurang sedap sehingga mengganggu kenyamanan kita saat bersetrika, saat menyetrika. Ada beberapa pengendalian resiko yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi menghilangkan bau kamar mandi dan bakteri dengan menyemprot pewangi dan cairan antibakterial.
pewangi dan tidak mengganggu saat menyetrika. Tuh. Kemudian substitusi, mengganti ruang setrika yang jauh dengan kamar mandi. Tapi ini nggak mungkin dilakukan sih, tapi mungkin saja. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu menyediakan barir. Jadi di sini ada barir atau penghalang yang menghalangi akses kamar mandi dan juga ruang setrika gitu. Dan yang keempat yaitu administrasi. Ini gampang banget diterapkan karena ini penerapan 5R, rawat rajin, resik, rapi, hingga ringkas, agar ruang setrika ini tidak menjadi tempat perkembangbiakan bakteri. Jadi setiap hari ini harus dilap basah, dikemucing agar tidak menjadi perkembangbiakan bakteri itu. Dan yang terakhir yaitu APD, memakai masker untuk menghindari atau untuk agar menghindari bau yang tidak sedap akibat bau dari kamar mandi. Kayak gini nih. Nah, tada, tada. Oke guys, setelah tadi potensi bahaya biologis, karena saya menemukan potensi bahaya kimia yang didapat dari kandungan kimia pada semprotan atau pewangi baju pelicin yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit jika terkena langsung dan bau menyengat yang menyebabkan gangguan pernafasan. Oleh karena itu diperlukan 5 pengendalian resiko. Yang pertama, eliminasi, menghilangkan pelicin baju yang mengandung bahan kimia yang sensitif kulit. Tuh. Yang kedua, mengganti bahan kimia pewangi dengan bahan conditioner. Maksudnya, mengganti bahan kimia pewangi dengan bahan alami seperti conditioner yang tidak mengandung bahan kimia berlebihan. Yang ketiga, modifikasi engineering, yaitu menggunakan setrika spray pewangi otomatis langsung pada pakaiannya. Jadi ada nih setrika yang langsung ada spray otomatisnya. Dan yang keempat, administrasi sama seperti yang lainnya, yaitu penerapan 5R, ringkas, rawat, rajin, hingga rapi terhadap botol pewangi. Jadi kalau udah selesai nih, ditaruh pada tempatnya biar rapi dan menjaga estetis dari ruangan itu sendiri. Yang terakhir, APD, alat pelindung diri, yaitu menggunakan masker kain seperti tadi. Nih, kalian bisa menggunakan masker ini atau bisa menggunakan masker kain. Dan untuk mengurangi paparan dari bahan kimia agar tidak terkena mata, bisa juga menggunakan kacamata nih. Nah, selain bahaya kimia yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata saya juga menemukan bahaya ergonomi. Secara tidak langsung atau secara tidak sadar, ternyata menyetrika itu membuat postur kita itu berdiri terlalu lama, gerak berulang, dan posisi membungkuk yang kadang terlalu lama, betul kan? Ya, betul sekali, dan itu beresiko mengalami nyeri sendi, nyeri lutut, sakit punggung, hingga kesemutan. Jadi beberapa langkah pengendalian resiko yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, eliminasi, menghilangkan meja penyangga yang sudah terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi menghilangkan, membuang meja yang nggak sesuai sama kita saat menyetrika. Dan yang kedua, substitusi mengganti meja konvensional dengan meja yang dapat diatur ketinggiannya. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, menyediakan kursi agar saya atau yang menyetrika itu bisa sesekali duduk apabila terjadi kelelahan atau mengalami kelelahan. Nih jadi gini nih, gini nih. Jadi sesekali berdiri kita dapat duduk agar nggak capek. Dan yang keempat yaitu administrasi. Jadi kita itu menentukan jadwal setrika nggak setiap hari, tetapi 3 hari sekali agar tidak terlalu sering terkena pajangan dari setrika itu sendiri saat menyetrika. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Kita juga bisa memakai alat posture corrector atau corset corrector postur untuk mempertahankan posisi tubuh kita agar selalu tegak dan ideal. Nah,
setelah kita habis dari ruang setrika, saatnya kita mengidentifikasi tempat kita mengganti galon. Yuk. Nah, ini tempat ada cahaya. Nah, ini tempat kita mengganti galon. Terus ini tempat dispensernya. Jadi habis dari situ kita angkut ke sini gitu. Oke? Gimana cara membuka ini galon? Jadi aku biasanya pakai pisau. Dan ternyata pakai pisau itu berbahaya, guys. Kenapa? Karena aku udah nemuin potensi bahaya mekanik, yaitu pisau yang tajam dan berkarat ini memberi lubang pada mulut galon. Itu berbahaya. Tangan bisa beresiko, maksudnya tangannya bisa tergores dan bisa terjadi kickback di pisaunya itu sendiri, jadi terpental ke mata gitu. Dan beberapa pengendalian risiko yang harus kita lakukan. Yang pertama eliminasi. Mengeliminasi pisau yang tajam yang berkarat sebagai pembuka, yaitu kita nggak usah pakai ini. Yang kedua, substitusi, menyediakan troli sebagai pengganti manual lifting, mengganti pisau dengan alat khusus membuka galon. Dan yang ketiga, modifikasi engineering, desain pembuka tutup galon yang praktis berbahan dasar besi yang dilas. Jadi itu adalah penemuan dari anak SMA dari salah satu daerah, dan itu udah menciptakan alat pembuka tutup galon yang praktis. Kemudian yang keempat, administrasi, penerapan 5R, ringkas, rawat, rajin, hingga rapi terhadap pemakaian alat pembuka galon, baik pisau atau alat pembuka yang lainnya. Jadi setelah itu kita harus taruh ke tempatnya agar tidak terinjak atau tergores gitu, dan juga menjaga keestetisan ruangan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu APD, memakai kacamata untuk mencegah masuknya benda yang tidak diinginkan atau masuknya mata, dan terhindar dari kickback dari pisau itu sendiri. Jadi ada kacamata gitu, kacamata. Nah, setelah saya menemukan bahaya mekanik dari pisau, saya juga menemukan bahaya fisik, yaitu nih, lantai yang kadang licin dan lantai yang permukaannya ini tidak rata, yang bisa menyebabkan kita tersandung, terus tertimpa galon ataupun terpleset. Jadi ada pengendalian risiko yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, pengendalian risiko yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu eliminasi, yaitu menghilangkan cairan di permukaan dengan lap kering agar terhindar dari permukaan yang licin dan selamat dalam mengangkat galon. Selanjutnya, selain eliminasi, yaitu ada substitusi. Substitusi mengganti ubin atau lantai yang dengan keramik lantai yang kasar. Ada tuh keramik yang bertekstur kasar. Kemudian yang ketiga, modifikasi engineering, melapisi lantai dengan karet lantai anti slip untuk meminimalisir kelicinan pada lantai. Yang keempat, administrasi, memasang tanda apabila ada lantai yang berundak agar orang itu lebih waspada. Oh, berarti ada lantai yang nggak rata, jadi mengurangi kesandung gitu. Yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD, memakai home sleeper. Jadi ada tuh sandal yang ujungnya itu tertutup sehingga kuku tidak terluka apabila kita tidak sengaja tersandung gitu. Oke. Dan selanjutnya yaitu potensi bahaya yang ketiga. Potensi bahaya ketiga yaitu potensi bahaya biologi. Bakteri dan virus menempel pada badan dan dinding dispenser. Keracunan, sehingga beresiko keracunan jika airnya terkontaminasi dengan bakteri. Jadi ada beberapa pengendalian risiko yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan bakteri badan galon rebusan dengan bakteri di badan galon dengan rebusan air mendidih. Ini aku udah nyiapin, jadi ininya dibersihin
leher dispenser dan juga badan galonnya gitu. Kemudian substitusi mengganti dispenser dengan rak kaki galon agar kuman tidak berpindah ke dispenser. Kemudian modifikasi engineering memasang kaki galon air minum beserta kerannya sehingga mempermudah mengganti galon. Yang kelima, maksud saya yang keempat, yaitu administrasi, yaitu penerapan 5R, ringkas, rawat, rapi, hingga rajin pada galon dan dispenser. Yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD, yaitu menggunakan sarung tangan plastik atau kain untuk mencegah kontak langsung antara bakteri dengan kulit kita gitu. Oke. Nah, setelah kita tadi menemukan potensi bahaya biologi, sekarang Via menemukan potensi bahaya kimia, yaitu kandungan kimia alkohol pada tisu galon ini. Ini nggak sebut merek ya. Ini jadi tak buka. Dan ini dapat beresiko mengalami iritasi kulit melalui skin contact. Nah, otomatis ini tuh pasti skin contact ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu beresiko bau menyengat melalui inhalasi. Yang nyengat banget sih bau ini. Nah, ketika membersihkan ini, tuh dari potensi bahaya yang ada dan resiko, kita dapat melakukan pengendalian resiko yang terdiri dari satu, mengeliminasi tisu alkohol yang mengandung bahan kimia yang kuat, jadi ini nggak usah dipakai lagi. Substitusi yang kedua yaitu substitusi mengganti alkohol dengan bahan alami penggantinya seperti daun sirih dan jeruk. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering ini menggunakan alat sebagai perantara seperti spray. Nah, ini yang mengandung alkohol, jadi nggak usah skin contact gitu. Nah, setelah modifikasi engineering ada juga administrasi, yaitu penerapan 5R, rawat, ringkas, rapi dengan membuang segera tisu ini harus dibuang dengan segera agar tidak kemprop gitu. Istilah Jawanya maksudnya, dan tidak terlalu lama dikontak langsung dengan tisu alkohol. Jadi kalau udah selesai itu langsung aja dibuang, jadi nggak terlalu lama kontak terpajan sama potensi bahaya tisu. Dan resiko yang terakhir yaitu APD atau alat pelindung diri, yaitu menggunakan sarung tangan plastik atau kain agar kita tidak kontak langsung dengan bahan kimia alkohol. Dan kita juga bisa menggunakan masker apabila dirasa tisu alkohol itu baunya menyengat. Nah. Oke, dan yang terakhir yaitu Via menemukan adanya potensi bahaya ergonomi. Posisi mengangkat galon yang berat dengan membawa galon sambil berjalan itu akan beresiko terkena cedera otot, cedera sendi, muskuloskeletal disorder, sakit pinggang hingga gangguan syaraf. Jadi, pengendalian risiko yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mengeliminasi dispenser galon atas yang menyulitkan dalam mengganti galon. Ya, maksudnya mengeliminasi dispenser pada umumnya ini. Substitusi, mengganti dispenser galon minum dengan dispenser galon bawah. Ketiga yaitu modifikasi engineering, memasang electric galon pump, jadi pompa galon elektrik, jadi tidak perlu diangkat ke dispenser galon atas gitu guys. Dan yang keempat, administrasi, penerapan 5R dalam membedakan dan meletakkan galon yang kosong antara galon yang kosong dan galon yang masih berisi. Kemudian bisa juga dilakukan menggelindingkan galon menuju lokasi terdekat dispenser agar tidak perlu kita mengangkat galon tersebut, jadi perlu digelindingkan gitu aja. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD, memakai korset pinggang yang dikhususkan untuk mengangkat alat yang besar, alat yang memiliki massa yang besar seperti galon. Oke. Nah, ini adalah ruang tamu
mau ngepel dan mengidentifikasi potensi bahaya yang ada serta pengendalian resiko yang perlu dilakukan. Dalam mengepel, Via menemukan potensi bahaya mekanik yaitu massa ember yang besar. Ini ada isinya guys. Massa ember yang besar dapat beresiko tertimpa ember dan gagang pel ini kalau misalnya jatuh, dan ketidaknyamanan dalam mengepel. Sehingga perlu dilakukan 5 pengendalian risiko. Yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan massa ember yang besar dengan mengurangi air dalam ember. Jadi ini dikurangi, nggak usah banyak-banyak gitu maksudnya. Dan yang kedua, substitusi, mengganti metode manual lifting terhadap ember dengan mopping equipment yang penggunaannya dapat didorong seperti halnya yang ada di mall-mall. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, menggunakan embel pel yang beroda agar tidak terbebani dengan massa ember yang berat. Jadi tinggal didorong aja, nggak usah diangkat, itu maksudnya. Dan yang keempat yaitu administrasi, penerapan 5R dalam mengepel agar ember dan gagang pel maksudnya tidak sampai menimpa kaki gitu. Jadi selesai kita mengepel, ember harap ditaruh di pinggir agar tidak tersenggol dengan kaki. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD. Tetap memakai sepatu saat mengepel agar tidak sakit bila mana kejatuhan gagang pel atau ember. Tapi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan alas sepatu yang juga dilapisi oleh pel kaos kaki. Dan yang kedua, setelah Via menemukan potensi bahaya mekanik, ternyata ada juga guys potensi bahaya fisik, yaitu lantai yang licin. Ya emang kalau kita ngepel lantainya pasti licin dan beresiko terjatuh hingga patah tulang, terpleset, tersenggol sehingga ember dapat terjatuh. Nah, beberapa pengendalian risiko yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan basahan lantai dengan kain pel kering. Jadi kita juga harus menyiapkan pel kering agar kaki kita nggak basah dan tidak licin. Dan yang kedua, substitusi, mengganti lantai ubin dengan keramik yang berstruktur kasar, itu ada. Ketiga, modifikasi engineering, memasang step nosing pada tangga untuk fungsi keamanan naik turun tangga, melapisi lantai dengan karet anti slip untuk meminimalisir kelicinan pada lantai. Yang ketiga, pemasangan ventilasi yang memadai agar angin dapat masuk sehingga lantai dapat cepat kering. Yang keempat yaitu administrasi, penerapan 5R yang seperti biasa dilakukan, yaitu ringkas, rawat, rapi, hingga rajin agar ember tidak tersenggol saat kaki mengepel. Maksudnya tidak tersenggol kaki saat mengepel. Yang kedua yaitu memeras kain pel dengan ekstra agar lantai tidak sampai becek. Jadi memeras pel-pelnya itu harus lebih ekstra agar lantai tidak sampai becek. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD, yaitu menggunakan pel kaos kaki yang sudah saya sebutkan di atas, pel kaos kaki untuk memperbesar gesekan terhadap lantai yang licin. Selanjutnya yaitu Via menemukan adanya potensi bahaya biologi. Yes, semua benda di sini memiliki potensi bahaya biologi, yaitu bakteri yang menempel pada kain pel. Bakteri yang menempel pada kain pel dan kaki selalu dalam keadaan lembab berkeringat ketika ngepel, sehingga beresiko terjadi penyakit infeksi jamur, parasit pada telapak tangan, pada telapak kaki, dan penyakit jamur pada beberapa selakangan pada jari kaki, jari tangan. Dan beberapa pengendalian risiko yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi menghilangkan bakteri kain pel setelah mengepel dengan mencucinya. Jadi ini setelah ngepel itu harus dicuci ya. Dicuci agar bakterinya itu berkurang. Maksudnya. Yang kedua, substitusi, mengganti manual pel dengan alat happy spin mop agar tangan tidak perlu memeras kain pel sehingga tidak kontak langsung dengan bakteri.
Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Memasang proclean pen spon yang ada perasannya, ya, yang ada perasannya. Namun tangan tidak sampai kontak langsung dengan kain atau spon pel yang didapati banyak bakteri di dalamnya. Jadi menyediakan atau memasang proclean pen spon yang ada perasan manualnya. Jadi tangan kita nggak sampai kontaminasi atau memegang ini. Dan yang keempat yaitu administrasi. Administrasi yaitu pengadaan kaset kering yang tadi udah, kaset kering agar kaki kita nggak selalu basah, jadi bisa dikeringin menggunakan lap kering kaset. Dan penerapan 5R seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu APD, alat pelindung diri, memakai pel kaos kaki agar kaki tidak terlalu sering basah. Oke. Setelah potensi bahaya biologi, Via juga menemukan potensi bahaya kimia yang didapati dari pewangi, pembersih, cairan pewangi dan pembersih lantai yang mengakibatkan iritasi pada kulit sehingga kulit tangan jadi keriput, gatal hingga kering. Nah, beberapa pengendalian resiko yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu eliminasi. Mengeliminasi cairan pembersih lantai yang mengandung bahan kimia kuat, jadi yang kita harus lebih selektif dalam memilih cairan. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti bahan kimia pembersih lantai dengan bahan alami seperti campuran cuka, lemon, dan air. Itu. Ketiga yaitu modifikasi engineering, memasang alat spray mop sehingga dapat meminimalisir bahan kimia pembersih lantai yang mengenai kulit. Jadi kita bisa menemukan alat pel yang di situ udah ada spray mop otomatisnya. Dan yang keempat, administrasi, penetapan waktu mengepel menggunakan pembersih kurang dari sama dengan 3 kali dalam seminggu. Maksudnya penggunaan ini itu dipakai 3 kali dalam seminggu agar kulit itu tidak terlalu sering terpajan oleh bahan kimia pada cairan pembersih. Dan yang kelima yaitu APD, menggunakan pel kaos kaki untuk mengurangi pajanan bahan kimia terhadap kulit kaki terutama, dan menggunakan sarung tangan karet agar mengurangi pajanan bahan kimia terhadap kulit tangan. Mengidentifikasi potensi bahaya yang kita temukan yaitu kimia. Setelah kimia, ada juga potensi bahaya ergonomi. Karena tanpa kita sadari kalau mengepel itu gini kan. Kadang itu kayak. Dan itu posisi mengepel yang berulang, posisi agak membungkuk, posisi mengangkat ember yang berat itu berpotensi beresiko nyeri sendi, nyeri otot, kram perut, kesemutan, sakit punggung hingga kelelahan. Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian resiko. Yang pertama yaitu eliminasi, menyingkirkan gagang pel yang tidak sesuai standar antropometri tubuh, yaitu terlalu tinggi dan terlalu rendah. Tolong ya, harus disesuaikan nih gagangnya sesuai dengan antropometri si pengepel. Kedua yaitu substitusi, mengganti pegangan pel yang dapat diatur ketinggiannya sehingga gagangnya tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Jadi bisa diatur nih ketinggiannya. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, menggunakan pel beroda agar tidak terbebani dengan massa ember yang berat. Yang keempat yaitu administrasi, sesekali melakukan peregangan otot untuk mengembalikan fleksibilitas otot. Jadi setelah kita capek nih, nah sesekali itu kita melakukan stretching agar memulihkan fleksibilitas otot kita. Oke. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat pelindung diri. Seperti sebelumnya saya sudah menyebutkan penggunaan pel kaos kaki. Jadi pel kaos kaki ini tidak hanya melindungi kaki kita, tetapi juga dapat menggantikan pel ini. Nah, pel manual dengan pel dengan kaki. Apabila hal itu tidak memberatkan kalian, bisa saja kalian lakukan. Oke, selesai sudah guys room tour kita hari ini. Semoga dalam video kali ini tidak hanya menghibur kalian semua, tetapi juga dapat memberikan inspirasi, mengedukasi kalian semua. Terima kasih kalian udah menonton video vlogku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan
dan subscribe di channel YouTube Via. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.